Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu apapun. Dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat, karena atas beliau, diutusnya beliau, kita menjadi umat sampai akhir zaman. Sahabat, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Seperti dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Imran ayat 185, wallahu a'lam, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sobat, setiap manusia memiliki ajal dan kematian yang tidak bisa dihindari, dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap untuk menghadapinya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatimu kamu di dalam benteng yang tinggi dan lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Sesuatu yang bernyata tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 145. Sahabat, semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin Allah. Takdir dan ketetapannya, siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup, dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menakdirkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Sahabat, sering-seringlah kita mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seorang mengingatnya dalam kesempitan, melainkan akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang yang mengingatnya dalam keleluasaan,
hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Hibban Al-Bazar yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Ajami, hadis nomor 1122. Mengingat kematian akan menimbulkan rasa khawatir di dunia yang fana ini, karena kita akan menuju negeri akhirat yang kekal nan abadi. Kehidupan tidak mengenal usia, waktu ataupun penyakit. Waktu ataupun penyakit tertentu agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Manusia tidak pernah lepas dari kondisi lapang dan sempit. Sehingga dengan mengingat kematian, maka manusia tidak akan terlena ataupun terputus asa dari takdir. Janganlah kita berputus asa akan adanya takdir. Manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal. Yang pertama, dia akan segera bertaubat dari apa yang telah diperbuat, dari apa dosa yang telah ia lakukan. Dia akan segera bertaubat untuk menebus segala dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia bertaubat, maka dosanya akan dihapuskan dan kembali ia menjadi orang yang bersih. Kemuliaan yang kedua yang akan didapat bagi orang yang senantiasa mengingat kematian adalah hati yang qanaah, akan merasa cukup apa yang telah ia dapatkan tanpa ia menghiraukan gemerlapnya hingar-bingarnya dunia. Sebanyak apapun materi yang ia dapatkan, tapi ia tetap akan merasakan cukuplah dengan apa yang ada, tanpa berlebih-lebihan, tanpa ujub dan takabur dengan harta yang ia dapatkan. Hikmah yang ketiga adalah ketika manusia mengingat akan kematian adalah dia akan senantiasa giat untuk beribadah. Karena ibadah merupakan suatu tuntutan amal kita. Bagaimana tidak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita semua dalam keadaan yang tidak sempat untuk beribadah. Kita menjadi umat muslim, kita menjadi umat mukmin. Muslim iya, mukmin iya. Muslim iya, mukmin iya, tapi ia tidak pernah melakukan ibadah, maka keimanannya pun akan dipertanggungjawabkan dan akan diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana tidak, perjalanan yang sangat panjang dunia sampai akhirat, perjalanan kita masih sangat jauh. Bagaimana kita tidak dapat membawa bekal? Maka dengan adanya ibadah, bekal kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan manusia yang mengharapkan kematian segera datang? Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena mara bahaya yang menimpa ataupun harus mengharap mati. Hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku ketika kematian lebih baik bagiku." Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai umat mukmin tidak pantas untuk segera mendatangkan kematian. Kita mengharap kematian akan segera datang kepada kita, tapi kita sebaliknya harus berdoa kepada Allah, "Hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku." Tetapi jangan juga meminta mati kecuali mati kita dalam keadaan baik. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan dan berdoa memohon kematian sebelum waktunya tiba. Sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, amalnya akan terputus. Sungguh rugi dan sungguh umur orang mukmin itu menambahkan kebaikan. Semakin banyak, semakin panjang umur yang ia dapati, maka seorang mukmin akan senantiasa menambah kebaikan demi kebaikan. Tapi justru dengan pendeknya umurnya, maka kebaikannya pun akan sedikit. Jadi berharaplah kita untuk senantiasa panjang umur untuk menambah kebaikan. Jangan sampai kita pendek umur
tapi sedikit kebaikan kita. Hendaklah manusia senantiasa bersabar dengan ketetapan dari Allah Ta'ala dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah berputus asa, karena sesungguhnya putus asa itu memberikan peluang kepada setan untuk melemahkan hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.